Setelah kita kemarin ngomongin roket, sekarang kita akan ngomongin salah satu muatan yang paling sering diterbangkan oleh roket ke luar angkasa, yaitu satelit. Terlepas dari begitu banyaknya manfaat yang telah diberikan oleh satelit-satelit luar angkasa kepada umat manusia, keberadaan satelit-satelit di luar angkasa ini masih sering dibantah oleh para pemuja teori bumi datar yang menyebut jika satelit-satelit ini hanyalah ilusi semata. Lalu, bagaimanakah cara membuktikan keberadaan satelit di luar angkasa? Apa aja sih bukti kalau satelit memiliki peranan besar terhadap peradaban manusia modern? Simak penjelasannya pada episode Nose ID kali ini. Hai, aku New. Selamat datang di Nose ID. Sejak Uni Soviet meluncurkan satelit pertama di dunia yaitu Sputnik 1 pada tanggal 4 Oktober 1957 hingga hari ini, umat manusia telah meluncurkan lebih dari 9.000 unit satelit yang fungsinya sangat beragam. Mulai dari satelit untuk memonitor kondisi bumi, satelit komunikasi yang bisa digunakan untuk menghubungkan jutaan orang di seluruh dunia, hingga satelit mata-mata yang digunakan oleh negara-negara tertentu untuk mengintip rahasia musuhnya. Setiap hari pun ada miliaran orang yang berinteraksi secara langsung maupun secara tidak langsung dengan satelit-satelit yang ada di orbit. Contoh yang paling gampang adalah orang-orang yang menggunakan mesin ATM di daerah-daerah yang tidak terjangkau internet. Kamu bisa menemukan banyak unit-unit ATM yang di atasnya terdapat sebuah antena parabola yang digunakan untuk berkomunikasi dengan satelit yang dioperasikan oleh bank pemilik ATM tersebut. Kita bisa melihat bukti nyata ketika satelit komunikasi Telkom 1 mengalami kegagalan fungsi pada tahun 2017 lalu. Hal ini menyebabkan ribuan ATM milik berbagai bank yang menggunakan layanan komunikasi satelit Telkom 1 mengalami kelumpuhan dan tidak bisa melayani transaksi para nasabahnya. Selain mesin ATM, setiap harinya satelit juga membantu jutaan orang manusia dan jutaan ton barang berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Dan tugas ini ditangani oleh satelit AIS dan ADS-B. AIS adalah singkatan untuk Automatic Identification System, yang merupakan sistem navigasi pelayaran yang digunakan untuk melacak posisi ribuan kapal yang berlayar di seluruh dunia dan menghindarkan kapal-kapal ini agar tidak saling bertabrakan di zona pelayaran yang sangat ramai. Sementara IDS-B merupakan singkatan dari Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Sistem ini secara teknis mirip dengan AIS yang digunakan pada pesawat terbang. Setiap hari ada ribuan pesawat yang terbang di berbagai daerah yang tidak tercakup oleh radar dan tidak terjangkau oleh pengendali lalu lintas udara. Contohnya seperti pesawat-pesawat yang terbang melintasi Samudra Pasifik dan Atlantik. Agar posisi pesawatnya tetap bisa diketahui dan agar pesawatnya tidak saling bertabrakan, pesawat-pesawat ini memanfaatkan ADS-B yang berbasis satelit untuk melaporkan posisinya secara berkala pada ATC atau pengontrol lalu lintas udara. Selain bisa menghindarkan pesawatnya dari tabrakan, ADS-B juga bisa digunakan untuk membantu menentukan posisi pesawat apabila terjadi keadaan darurat pada pesawat tersebut. Setiap harinya, satelit juga digunakan untuk memonitor curah hujan dan arah aliran angin di berbagai belahan bumi, hingga membaca fenomena cuaca seperti El Nino Southern Oscillation atau ENSO yang efeknya bisa dirasakan oleh semua warga Indonesia pada saat ini. Nah, kalau kamu penasaran tentang apa yang dimaksud dengan El Nino Southern Oscillation dan bagaimana fenomena ini bisa mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia, tenang aja, kita akan menjelaskan tentang fenomena ini pada episode minggu depan.
Jadi jangan sampai lupa untuk subscribe ke Nos ID dan tekan tombol belnya, biar kamu gak ketinggalan update episodenya. Aku Nyu, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.